Halo masyarakat Tanjung Bunga, saya dari tim KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, unit Tanjung Bunga akan memaparkan sedikit materi mengenai pembukuan sederhana pada usaha kecil menengah. Memiliki laporan keuangan yang baik bukan hanya monopoli bisnis besar dengan sistem keuangan yang lebih kompleks, tetapi juga sangat dibutuhkan oleh semua level bisnis, bahkan usaha kecil menengah. Jika pelaku masih berskala kecil dan menengah, tentunya laporan keuangan bisa dicoba dalam bentuk sederhana saja, atau lebih disebut dengan pembukuan sederhana. Sebelumnya, apa itu pembukuan sederhana? Pembukuan sederhana adalah proses dokumentasi yang dilakukan secara terstruktur demi menghimpun data dan laporan transaksi keuangan. Berikut informasi keuangan yang dapat diperoleh usaha kecil menengah apabila mempraktikkan pembukuan dengan baik dan benar. Yang pertama, informasi kinerja UKM. Pembukuan menghasilkan laporan laba rugi yang mencerminkan kemampuan UKM untuk menghasilkan laba. Yang kedua, informasi posisi dana UKM. Pembukuan menghasilkan neraca yang mencerminkan penggunaan dana berupa aset dan sumber perolehan dana yang berasal dari hutang dan ekuitas. Informasi ini penting karena memberi gambaran dana posisi keuangan UKM pada tanggal tertentu. Yang ketiga, informasi pemasukan dan pengeluaran kas. Pengolahan dana UKM lazimnya berhubungan positif dengan keberadaan UKM. Semakin baik pengelolaan kas, maka semakin sukses UKM tersebut. Dan yang terakhir, informasi besaran biaya. Pembukuan menghasilkan informasi tentang beraneka ragam biaya yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, kita akan memasuki part pencatatan transaksi bisnis. Saya akan menjelaskan siklus pencatatannya. Yang pertama, transaksi yang terjadi di usaha kecil menengah akan dicatat dalam dokumen sumber. Dokumen sumber antara lain kwitansi pembayaran, output pembelian dan penjualan, jam kerja, dan lain-lain. Yang kedua, transaksi yang terjadi dalam suatu periode dicatat menurut urutan kejadiannya dalam sebuah buku. Dan yang ketiga, membuat jurnal atau memindahkan catatan ke kelompok akun yang disebut dengan buku besar. Sebelum melakukan pembukuan, berikut ini adalah beberapa macam pencatatan laporan keuangan sederhana yang harus dimiliki oleh UKM. Yang pertama, buku arus kas. Arus kas berfungsi untuk mencatat keluar masuknya uang secara real dalam suatu periode. Tujuan dibuatnya laporan arus kas ini untuk memberikan gambaran kegiatan manajemen dalam operasi dan pendanaan atau modal. Yang kedua, buku persediaan barang. Buku persediaan barang dapat dilakukan dengan perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan pembukuan sederhana. Yang ketiga, buku pembelian. Pencatatan laporan keuangan untuk pembelian meski sederhana akan dibutuhkan oleh usaha kecil menengah. Dalam buku ini, Bapak atau Ibu hanya perlu mencatat transaksi pembelian yang tidak dibayar dengan tunai. Pembukuan ini diisi secara teratur menurut tertib waktu faktur-faktur pembelian. Yang keempat, buku penjualan. Di dalam buku ini, Bapak atau Ibu hanya perlu mencatat penjualan barang yang telah dilakukan dalam periode waktu tertentu. Yang kelima, buku biaya. Buku ini untuk mencatat biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan pemasaran, atau biasa disebut biaya overhead saat produksi. Contohnya, pencatatan keuangan sederhana buku biaya misalnya untuk membayar karyawan, biaya listrik, telepon, sewa tempat usaha, dan lainnya. Yang keenam, buku utang. Pembukuan ini berisi laporan utang dari UKM yang harus dibayar pada periode tertentu kepada seseorang, lembaga, atau bahkan perusahaan lain. Pembukuan utang ini sangat diperlukan untuk mengetahui berapa nominal yang belum dibayarkan kepada si pemberi utang. Dan yang terakhir, buku piutang. Buku ini berisi semua data piutang yang belum tertagih. Jadi, Bapak atau Ibu dapat melihat atau mengawasi sejak kapan piutang tersebut tak tertagih. Kemudian, tinggal membuat jadwal penagihan untuk mempercepat periode penarikan piutang. Lalu, bagaimana cara melakukan pembukuan sederhana? Simak ulasannya berikut ini. Cara melakukan pembukuan sederhana terdiri atas 2 tahap. Yang pertama,
mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Bukti transaksi adalah data yang sangat penting dalam pembukuan dan tidak boleh hilang. Jadi, bukti transaksi merupakan dasar pencatatan dalam membuat pencatatan laporan keuangan sederhana yang berupa nota, kwitansi, faktur, atau jenis bukti lainnya. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Informasi yang disajikan di dalam pembukuan sederhana sangatlah penting karena mencerminkan kinerja dari UKM tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat pembukuan sederhana pada UKM dengan contoh kasus. Sebuah UKM di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, menjual produk minyak kelapa murni yang memiliki saldo kas awal sebesar Rp5.500.000. Pada bulan Januari, UKM tersebut berhasil menjual produk minyak kelapa murni atau VCO sebanyak 15 liter dengan total penjualan tunai sebesar Rp2.985.000. Dan pada bulan tersebut, UKM minyak kelapa murni harus membayar pengeluaran untuk membayar air, pegawai, dan transportasi sebesar Rp2.100.000. Sebelum melakukan pencatatan pada buku kas, kita perlu melakukan beberapa pencatatan pada jurnal-jurnal lainnya. Yang pertama, yaitu buku penjualan. Dalam buku penjualan ini, terdapat 5 komponen penting yang harus ada, antara lain tanggal, keterangan, debit, kredit, dan juga saldo. Pada kasus tertera bahwa UKM telah berhasil menjual produk minyak kelapa murni sebanyak 15 liter dengan total penjualan tunai sebesar Rp2.985.000. Kita asumsikan penjualan terjadi pada tanggal 2 Januari 2021. Sehingga pada komponen tanggal ditulis 2 Januari 2021 dengan keterangan penjualan tunai di mana Rp2.985.000 tersebut masuk ke dalam debit karena merupakan penjualan, sehingga saldonya mengikuti saldo debit, yaitu Rp2.985.000. Pada tabel kredit bisa ditambahkan simbol strip yang menandakan tidak terjadi kredit pada saat tanggal tersebut. Yang kedua yaitu buku persediaan. Di sini komponen pencatatannya berbeda dari buku penjualan, di mana pada buku persediaan memerlukan komponen seperti tanggal, keterangan, satuan, dibeli, dan juga dijual. Buku persediaan sebenarnya menerangkan komponen yang lebih detail dari buku penjualan, di mana kita asumsikan karena penjualan terjadi pada tanggal 2 Januari 2021, maka pada buku persediaan ditulis tanggal 2 Januari 2021 dengan keterangan minyak kelapa murni atau VCO karena UKM tersebut menjual minyak kelapa murni dengan satuan liter yang telah dijual sebanyak 15, sehingga pada kolom dijual ditulis angka 15. Yang ketiga, ada buku biaya. Buku biaya juga memiliki komponen penting lainnya seperti tanggal, keterangan, biaya, dan juga total. Kita asumsikan biaya terjadi pada tanggal 3 Januari 2021 dengan keterangan biaya air, biaya pegawai, dan juga biaya transportasi masing-masing memerlukan biaya sebesar Rp350.000, Rp1.250.000, dan juga Rp500.000, sehingga total dari biaya yang dikeluarkan UKM pada tanggal 3 Januari 2021 adalah Rp2.100.000. Di sini kita akan mencoba melakukan pencatatan laporan keuangan atau pembukuan sederhana buku kas untuk UKM VCO tersebut. Komponen yang digunakan sebenarnya sama dengan komponen yang ada dalam buku penjualan, yaitu tanggal, keterangan, debit, kredit, dan juga saldo. Pencatatan dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dengan keterangan saldo kas awal atau modal awal dari UKM tersebut sebesar Rp5.500.000 berada di debit, sehingga saldonya pun masuk Rp5.500.000.
Sedangkan pada kolom kredit bisa ditambahkan simbol strip, menandakan tidak terjadi kredit pada tanggal tersebut. Selanjutnya, tanggal 2 Januari 2021 terjadi penjualan tunai, sehingga keterangannya yaitu penjualan tunai sebesar 2.985.000 berada di debit, seperti yang sudah kita tulis pada buku penjualan, sehingga saldonya yaitu Rp8.485.000 yang didapat dari saldo tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp5.500.000 ditambahkan dengan saldo yang masuk di tanggal 2 Januari 2021 sebesar Rp2.985.000, sehingga saldo UKM hingga tanggal 2 Januari 2021 sebesar Rp8.485.000. Kemudian, pencatatan pada tanggal 3 Januari 2021 terdiri dari biaya air, pegawai, dan juga transportasi seperti yang sudah kita catat pada buku biaya, di mana masing-masing biaya sebesar Rp350.000, Rp1.250.000, dan juga Rp500.000 berada di kolom kredit karena merupakan icon dari biaya. Sehingga saldo akhir dari UKM VCO tersebut sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 sebesar Rp6.385.000 yang didapat dari saldo sebelumnya pada tanggal 2 Januari sebesar Rp8.485.000 dikurangi dengan biaya sebesar Rp2.100.000 sehingga tersisa Rp6.385.000. Sekian pemaparan singkat mengenai pembukuan sederhana untuk UKM dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan dapat diterapkan pada usahanya masing-masing.